Seorang istri terus-menerus mengeluarkan cairan berwarna merah pekat dari rahimnya. Konon katanya, hal itu menyebabkan sang istri ini jadi nggak bisa hamil. Hal ini disinyalir adalah sebab dari dendam seorang pria yang dulu pernah ditolak si istri ini. Apa benar ini karena dendam? Atau ada penjelasan lainnya? Dalam video ini kita akan mendalami sebuah kasus yang cukup menarik, tapi katanya lumayan menyeramkan. Mari kita simak kasus ini lebih lanjut. Yuk teman-teman, kita simak sama-sama. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Ada seorang perempuan umurnya 25 tahun, sebut saja namanya Dewi. Dewi ini terkenal karena parasnya yang sangat-sangat cantik dan juga perawakan tuh sangat-sangat anggun. Dan saking cantik dan anggunnya si Dewi ini, dia dijuluki kembang desa atau primadona di desanya. Ada banyak sekali laki-laki yang mengincar untuk mendapatkan cintanya Dewi ini. Banyak juga perempuan yang sebel sama Dewi gara-gara iri dengan kecantikannya Dewi. Tapi sebagian besar dari laki-laki itu terpaksa gigit jari dan patah hati karena cintanya ditolak mentah-mentah oleh Dewi. Sekedar informasi, orang tuanya Dewi ini tuh sangat-sangat protektif sama anaknya. Karena mereka menganggap Dewi itu adalah sumber rezeki. Gimana pun juga Dewi ini anak perempuan satu-satunya, dan satu-satunya cara Dewi bisa mengasih rezeki keluarganya adalah dengan menikahi laki-laki yang kaya raya. Sejak kecil orang tuanya Dewi itu selalu bilang, "Dewi dengerin ya, kamu itu anak perempuan kami semata wayang. Sejak kecil kamu biasakan kamu hidup yang enak. Kami tuh gak mau kalau nanti kamu dinikahi sama laki-laki yang cuman modal cinta. Memang nanti kalau kamu sudah menikah punya keluarga, bisa kamu makan cinta. Pokoknya laki-laki yang menikahimu harus punya modal." Itulah doktrin yang dikasih orang tua Dewi ke Dewi. Nah, gara-gara doktrin inilah Dewi tanpa sadar tuh sering banget memandang rendah laki-laki yang mendekatinya. Misalkan laki-laki itu dianggap nggak cukup mampu. Suatu hari akhirnya Dewi ini mengumumkan kalau dia sudah mendapatkan tambatan hatinya. Dia akan menikah dengan seorang laki-laki yang usianya cukup jauh lebih tua daripada Dewi. Tapi laki-laki ini adalah seorang saudagar kaya. Udah pastilah pernikahan Dewi ini mengundang banyak sekali gunjingan pembicaraan dari warga desanya si Dewi. Apalagi sempat ada drama waktu ada seorang laki-laki yang merasa dulunya tuh sudah diberi harapan oleh si Dewi, tapi kemudian Dewi meninggalkan dia begitu saja demi laki-laki lain yang lebih kaya. Sebut saja nama laki-laki ini Denny. Sebenarnya si Denny ini berasal dari keluarga yang cukup mampu, dan selama ini dia yakin kalau dia tuh bisa mendapatkan Dewi untuk nanti jadi istrinya. Selama proses Denny mendekati Dewi ini, gak segan-segan nih si Denny itu mengeluarkan banyak uang demi Dewi untuk beliin baju, skincare, makeup, pokoknya apapun yang Dewi mau pasti dikasih sama Denny. Waktu tahu Dewi akan menikah dengan saudagar kaya ini, Denny ngamuk habis-habisan. Gak tanggung-tanggung Denny datang ke acara resepsinya Dewi. Di sana dia mengamuk, dia marah-marah sampai si Denny ini harus dibawa keluar oleh petugas keamanan. Kejadian yang cukup menghebohkan itu sama sekali gak dianggap satu masalah bagi Dewi dan suaminya. Mereka bilang ya bodo amat lah, yang namanya mantan udah gak dianggap lagi. Yang penting sekarang bagaimana Dewi sama suami barunya ini bisa membina rumah tangga yang bahagia. Terutama bagaimana si Dewi ini bisa lekas hamil. Karena si keluarga si laki-laki ini, si saudagar kaya ini pengen cepat dapat keturunan. Tapi anehnya sampai setahun setelah Dewi menikah dengan si laki-laki ini dengan suaminya, Dewi itu gak kunjung hamil. Malahan setiap kali si Dewi ini datang bulan, dia tuh merasakan sakit yang sangat-sangat hebat dari perut bawahnya. Memang sih sejak dulu itu Dewi biasa merasakan nyeri pada saat dia sedang haid. Tapi kok setelah menikah ini, yang katanya nanti setelah kamu menikah, jadi haidnya bakal hilang kok. Ini sama sekali nggak hilang, malah tambah sakit sampai beberapa kali itu Dewi hanya bisa bed rest seharian. Dan nggak cuman itu, Dewi ngerasa tuh sakitnya tuh kayak digerogoti hewan dari dalam perutnya. Nah sakit perut ini makin lama makin parah.
karena jadwal haidnya Dewi ini juga nggak teratur. Dan ditambah lagi darah yang keluar dari rahimnya Dewi setiap kali datang bulan itu jauh lebih banyak dari biasanya. Diiringi rasa sakit yang luar biasa, bahkan kadang-kadang Dewi minum obat tahan sakit pun itu nggak mempan. Bahkan kadang-kadang keluar kayak semacam gumpalan darah yang berbentuk seperti cacing dari rahimnya si Dewi. Si Dewi makin ketakutan nih, ini kenapa? Badanku kenapa ya? Ada kelainan apa di rahimku? Kalau misalkan ada kelainan apa-apa, nanti aku bisa susah hamil dong. Si Dewi makin ketakutan. Belum lagi saat itu keluarga dari pihak suaminya Dewi terus mendesak nanyain si Dewi, kapan kamu hamil? Kapan kamu hamil? Dewi semakinlah stres. Dia mikir andai kata aku gak bisa cepat-cepat ngasih keturunan, jangan-jangan nanti aku malah ditinggalkan oleh suamiku. Atau lebih parah lagi, suamiku mengambil istri yang kedua. Puncak dari sakitnya Dewi ini, waktu dia mengalami nyeri datang bulan yang sangat-sangat hebat sampai Dewi ini pingsan di rumahnya. Untungnya saat itu suaminya Dewi lagi ada di rumah. Tanpa menunggu lebih lama lagi, suaminya langsung bawa Dewi ke rumah sakit. Di rumah sakit Dewi langsung ditangani oleh dokter di IGD. Nah, sementara Dewi ini ditangani oleh dokter, suaminya ini nelpon ke rumahnya si Dewi. Dia ngasih tahu ke orang tuanya Dewi kalau Dewi ini sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Waktu mendengar Dewi ini sakit apa, orang tuanya Dewi itu cemas bukan main. Apalagi mereka dikasih tahu kalau Dewi ini masuk rumah sakit gara-gara perdarahan dan nyeri perut yang sangat-sangat hebat. Ayah sama ibunya Dewi langsung ingat nih, dulu waktu Dewi resepsi, kalau nggak salah ada laki-laki yang datang ngamuk, namanya Denny. Nah, waktu itu pada saat Denny ngamuk, Denny bilang, seakan-akan itu menyumpahi Dewi. Dia bilang, pokoknya seumur hidup saya tidak akan maafkan kamu. Saya tidak akan ikhlas. Saya sumpahi kamu menjadi perempuan yang tidak bisa punya keturunan, dan akhirnya kamu akan dibuang oleh keluarga suami kamu. Waktu orang tuanya Dewi teringat sumpah yang dikasih si Denny tadi, mereka berdua cuma bisa menangis. Mereka yakin kalau sakitnya Dewi ini tuh disebabkan oleh kutukan dari Denny. Mereka nyesel kok dari dulu tuh kita mendoktrin Dewi untuk mementingkan materi di atas segalanya. Gara-gara itulah sikapnya Dewi ini buruk. Dan gara-gara itu juga akhirnya Dewi disumpahin oleh laki-laki yang sakit hati sama dia. Ibu Dewi sambil nangis ngomong itu ke suami si Dewi. Ya tentu aja suami si Dewi ini kebingungan. Tapi benar nggak sih apa yang dialami Dewi itu adalah penyakit non medis? Yuk kita bahas hasil pemeriksaan dokter yang memeriksa Dewi di rumah sakit. Waktu diperiksa oleh dokter, kondisi Dewi sudah sangat lemah. Dewi ini diduga kuat pingsan gara-gara nggak kuat menahan sakit di perutnya. Tapi untungnya setelah mendapatkan pertolongan di IGD yang berupa obat anti sakit sama pemberian cairan dari infus, pelan-pelan kondisinya Dewi semakin pulih. Dokter kemudian melakukan pemeriksaan fisik dan secara keseluruhan Dewi ini normal kok. Tapi waktu dikasih tahu keluhannya seperti ini, akhirnya Dewi dirujuk ke bagian kebidanan dan kandungan. Di sana dilakukan USG, dan waktu di USG itu ada gambaran, ada pembesaran rahim, dan waktu diperiksa itu ada nyeri tekan di bagian perut bawahnya Dewi bagian tengah. Pada saat dilakukan USG itulah ketahuan kalau memang ada semacam massa atau benjolan di indung telur sebelah kirinya Dewi. Nah, dari gambaran massa dan juga gejala yang dialami Dewi, semua itu sesuai dengan gambaran penyakit kista endometriosis. Kista endometriosis ini adalah satu keadaan di mana jaringan yang biasanya tumbuh di dalam rahim itu tumbuh di luar rahim. Jadi ya jaringan yang seharusnya melapisi dinding uterus itu bertumbuh di tempat lain. Bisa tumbuh di ovarium atau tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi itu adalah saluran antara ovarium atau indung telur dengan rahim. Nah, penyebab penyakit ini tuh masih belum diketahui dengan pasti. Ada yang mengatakan kalau salah satu penyebabnya itu darah haid yang mengalir ke dalam saluran tuba Fallopi. Jadi darah haid yang seharusnya keluar malah mengalir ke dalam. Ada juga yang mengatakan kalau penyebab ini tuh adalah perubahan struktur dinding saluran reproduksi gara-gara ketidakseimbangan hormon. Dan gejala endometriosis yang paling khas itu adalah nyeri yang sangat-sangat hebat pada saat haid. Kadang juga disertai dengan perdarahan hebat saat haid. Nah, pada saat mengalami perdarahan, itu tubuh akan berusaha untuk mengatasi perdarahan tersebut. Salah satunya ya gimana? Dengan cara membuat bekuan darah segar, agar nanti perdarahannya itu bisa tersumbat. Nah, ingat gak teman-teman, tadi itu Dewi berkata sempat keluar benda seperti cacing warna merah pekat dari rahimnya. Sebenarnya yang keluar itu adalah gumpalan darah, gara-gara perdarahannya Dewi itu terlalu hebat. Tubuh membentuk gumpalan darah dan gumpalan darah itu keluar berbentuk lonjong.
Dan setelah mendengar penjelasan dari dokter, Dewi mulai merasa lega nih. Ternyata ya yang dia takutkan tadi bahwa ada kelainan di kandungannya, dan itu karena hal-hal non medis itu nggak terbukti. Sakitnya Dewi adalah sakit medis yang masih bisa ditangani. Tapi ya si Dewi juga merasa agak khawatir karena kata dokter, endometriosis ini juga bisa mempengaruhi kesuburan kandungan Dewi. Dokter menyarankan kok nanti Dewi sudah stabil, kista itu bisa diangkat. Nah setelah itu bolehlah nanti Dewi mau terapi untuk program punya anak atau apa. Nah Dewi sama suaminya setuju, tapi sebelum itu mereka harus menjalani serangkaian tes dan persiapan operasi lebih dulu. Dewi dan suaminya diperbolehkan pulang ketika kondisi Dewi sudah cukup kuat. Tapi yang mereka nggak tahu begitu mereka sampai di rumah, ada drama lain yang sudah menunggu mereka. Ketika Dewi sama suaminya sampai di rumah, di ruang tamu sudah ada 4 orang yang menunggu mereka. Orang tuanya Dewi, Denny, dan seorang perempuan yang mengaku sebagai istrinya Denny. Waktu si Denny ngeliat si Dewi, Denny kelihatan kebingungan sekaligus cemas. Dia tanya, Dewi kamu gimana keadaannya? Aku dengar tadi kamu masuk rumah sakit ya? Sekarang udah enakan. Nah Dewi sama suaminya nanya ke orang tuanya Dewi, ini adalah apa Pak, Bu? Dan saat itulah orang tuanya Dewi menjelaskan kalau tadi mereka berdua datang ke rumahnya si Denny untuk meminta maaf. Di rumahnya Denny, orang tuanya Dewi ini minta maaf karena dulu pernah merendahkan Denny dan mereka memohon agar Denny mencabut kutukannya terhadap Dewi. Waktu mendengar perkataan kedua orang tuanya Dewi, Denny kebingungan setengah mati karena si Denny ini sama sekali nggak pernah mengutuk si Dewi ini. Dan orang tua Dewi itu tetap kekeh minta Denny buat mencabut kutukannya. Bahkan nih ibunya Dewi sampai berlutut di lantai, megang kakinya Denny mohon-mohon agar Denny itu mau mencabut kutukan terhadap si Dewi. Dan akhirnya untuk mencegah supaya nggak terjadi keributan, Denny sama istrinya setuju untuk mereka datang ke rumahnya si Dewi. Saat itulah Denny minta maaf sama Dewi atas kata-kata kasarnya pada saat resepsi pernikahan Dewi. Dia minta maaf karena saat itu sudah membuat keributan dan sampai orang tuanya Dewi ini begitu ketakutannya mengira si Denny mengirim kutukan. Denny bilang, aku tuh sama sekali nggak pernah sungguh-sungguh mengutuk kamu. Apa yang waktu itu aku katakan itu cuma pengaruh emosi sesaat. Selain itu Denny menjelaskan 2 bulan setelah resepsi pernikahan si Dewi, Denny itu justru akhirnya bertemu dengan seorang perempuan yang sekarang menjadi istrinya. Dan setelah itu Denny sudah melupakan sama sekali rasa sayangnya, sakit hatinya terhadap si Dewi. Toh si Denny sudah punya pernikahan yang sangat bahagia. Singkat cerita, akhirnya Dewi sama suaminya ini menjelaskan hasil diagnosis dokter. Kalau yang dialami Dewi ini memang penyakit medis, nggak ada apa-apanya sama mistis. Dewi juga menggunakan kesempatan itu untuk minta maaf sama Denny. Karena gimana pun juga dulu sikap Dewi terhadap Denny kan nggak bisa dibenarkan. Akhirnya mereka setuju untuk saling menjaga silaturahmi antara keluarga. Setelah kondisinya lebih kuat, akhirnya si Dewi ini menjalani operasi pengangkatan kista di indung telurnya. Setelah operasi, mulailah si Dewi menjalani program hamil. Untungnya saat itu suami Dewi itu juga terus-menerus support istrinya. Hingga akhirnya Dewi dan suaminya pun berhasil mendapatkan keturunan. Dari kasus Dewi tadi, lagi-lagi kita bisa simpulkan kalau manusia itu harus memikirkan matang-matang tentang tindakan yang ingin mereka lakukan. Karena apapun yang kita lakukan harus selalu mempertimbangkan perasaan orang lain. Karena kadang-kadang perkataan yang kita anggap sepele itu bisa loh menyakiti hati orang lain. Dan hal lain yang bisa kita dapat dari kasus ini adalah kita harus menjaga omongan, menjaga lisan, dan jangan menyumpahi orang lain dengan hal-hal yang tidak baik. Saya harap teman-teman juga bisa mengambil pelajaran dari kasus ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.